Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimallahu taala wa fa'ana bi fi darin amin. As-Sayyidah Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha. Ya, ini nama lengkapnya Sayyidah Maimunah bintil Harith bin Huzan al-Hilaliyah. Ibunya Hindun binti Auf bin Zuhair bin Harith. Beliau dilahirkan 19 tahun sebelum hijrah. Ya, jadi sekitar 16 tahun sebelum masa kenabian. Menurut Kil 9 tahun. Sayyidah Maimunah ini sebelum menikah dengan Rasul pernah menikah dengan Mas'ud bin Umar bin Amr As-Saqafi, ya. Kemudian bercerai dan menikah lagi Sayyidah Maimunah ini dengan Abi Raham bin Abdul Uzza. Dan akhirnya suaminya ini meninggal. Beliau menikah dengan Rasulullah, ya. Yakni Rasulullah pernah mengutus Ja'far bin Abi Thalib supaya melamarkannya, ya, melamarkan Sayyidah Maimunah untuk Rasul. Ya. Faqalat li Ja'far radhiyallahu anhu wa ya tarkabul ba'ir. Pada saat Sayyidah Maimunah ini mengendarai unta, ya, berkata kepada Sayyiduna Ja'far, al-ba'ir wa ma alaihi lillahi wa rasulihi. Unta dan apa yang berada di atas unta, yakni Sayyidah Maimunah itu sendiri. Unta dan apa yang berada di atas unta ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Wah, amharuha arba'umi'ati dirhamin, maharnya 400 dirham. Wadah kola biha bisarof. Rasul tinggal bersama dengan Sayyidina Maimunah di daerah Sarof, ya, yakni sebuah tempat di Mekah, jarak sekitar 17 km. Wadhalika fi umratil qada wa halal wairu muhrimin. Rasul menikah dengan Sayyidah Maimunah pada fase melakukan umroh, tapi beliau sudah dalam kondisi tahallul, tidak dalam kondisi ihram. Wahya akhiru zaujatin tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita terakhir yang diberi istri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifatuha radhiyallahu anha kanat abidatan wa harisatan ala hududillah. Laha riwayatun lil hadis. Jadi seorang wanita yang rajin beribadah, ya, dan juga sangat mencintai aturan-aturan Allah. Sayyidah Maimunah ini juga meriwayatkan hadis. Wafatuha radhiyallahu anha, kharajat radhiyallahu anha lil haji ma'abni ukhtiha Yazid. Beliau keluar bersama dengan anak wanita dari saudaranya, bersama dengan anak laki-laki dari saudara wanitanya. Jadi bersama dengan keponakan laki-lakinya, yakni Yazid, bamatat di Makkah, dan kemudian akhirnya wafat di Mekah. Wa ausat antudfana fi Sarof, berpesan untuk dimakamkan di daerah Sarof, yakni tempat yang mana Rasulullah ini tinggal bersama dengan Sayyidah Maimunah di luar Mekah. Ya. Akhirnya Sayyidah Maimunah ini dibawa di apa namanya di atas keranda itu, ya, dijunjung, ya, dengan perintah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan diletakkan dalam kuburnya, dan bersamaan dengan Sayyiduna Ibnu Abbas ada Yazid yang merupakan keponakannya itu, ya. Sayyidah Maimunah ini wafat di tahun 51 Hijriah, menurut Kil tahun 61 Hijriah. Berikutnya Sayyidah Raihanah, ya. Sayyidah Raihanah binti Yazid bin Amr bin Khonafah.
dinikahi oleh Rasul ya, karena sebelumnya sebelum dinikahi oleh Rasul, Sayyidah Raihanah ini adalah istri dari seorang Yahudi Bani Quraidah. Ketika Bani Quraidah ini mengkhianati perjanjiannya bersama dengan Rasul di perang Ahzab, maka hukuman yang berlaku untuk Bani Quraidah itu laki-lakinya dibunuh dan perempuannya itu diperbudak. Nah, laki-lakinya dibunuh, perempuannya diperbudak. Nah, Sayyidah Raihanah ini termasuk daripada tawanan. Dan akhirnya Rasul memilih Sayyidah Raihanah ini untuk diri Rasul sendiri. Bahkan Jamilah dan Sayyidah Raihanah ini memang cantik ya. Tapi ketika ditawan, Rasulullah ini memberikan pilihan kepada Sayyidah Raihanah, mau Islam atau mau tetap atas agamanya. Nah, tapi kemudian Sayyidah Raihanah ini memilih masuk Islam dan Rasul bebaskan dari perbudakan dan dinikahi oleh Rasul, diberikan maharnya dan tinggal bersama Sayyidah Raihanah di bulan Muharram tahun 9 Hijriah. Menurut Qil ya dikatakan balhia milku yamin. Menurut Qil masih dalam kondisi budak. Wafatuha, beliau wafat di Madinah Munawarah tahun 10 Hijriah setelah Rasul pulang dari Hajjah Wada dan dimakamkan di Baqi. Nah, berikutnya adalah A'mamun Nabi wa ammatuhu. Paman-paman dan bibi Nabi dari jalur ayah. Paman-paman dan bibi Nabi dari jalur ayah. Hamzatu amuhu Abbas wa Abbasun kada ammatuhu Sofiyatun dzatuh tidza. Paman-paman Rasul ya yang disepakati keislamannya adalah Sayyiduna Hamzah, kemudian Sayyiduna Abbas dan Sayyidatuna Sofiyah, itu yang disepakati keislamannya. Paman-paman Rasul yang setia mengikuti Rasul. Nah, sedangkan yang diperselisihkan keislamannya itu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini ada yang menganggap sudah Islam. Kemudian kedua bibinya Arwah dan Atikah. Tapi yang saya tahu Arwah dan Atikah ini maksudnya riwayat yang familiar saya dengar itu sudah masuk Islam. Kalau Abu Thalib malah yang familiar belum masuk Islam. Faidah paman-paman Rasul secara total ada Abu Thalib, ada Zubair, ada Abbas, ada Diror, ada Muqawwim, ada Abu Lahab, ada Jahal, ada Hamzah, dan ada Al-Harith. Bibi-bibi Rasul ada Sofiyah, ada Atikah, ada Amimah, ada Baidok, ada Barroh, dan ada Arwah. Nah, ini profil untuk paman dan bibi Rasul yang Muslim. Pertama Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Namanya Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kunyahnya Abu Imarah dan Abu Ya'la. Julukannya Asadullah wa Sayyidu Syuhada, singa Allah dan pemimpin dari para syuhada. Ibunya adalah Halah binti Wahib bin Abdi Manaf. Ibnatu Ami Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf Ummi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang merupakan anak wanita dari pamannya Sayyidatuna Aminah. Halah bintu Wahib bin Abdi Manaf ibnatu Ami Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf. Jadi ibunya dari Sayyiduna Hamzah itu masih sepupu dari Siti Aminah. Maulidnya dilahirkan Wulida bima kata qabla amil fil bi amaini, lebih tua daripada Rasul 2 tahun. Wa arda'atuhu Suwaibah khadimatu Abi Lahab, disusui oleh
Suwaibah yang juga sempat menyusui Rasul juga. Jadi Sayyidina Hamzah dan Rasul ini satu persusuan. Masuk Islamnya, ya, masuk Islamnya. Sayyidina Hamzah ini jadi masuk Islam, ya, setelah membela Rasul di Mekah. Ketika Abu Jahal itu menyakiti Rasul, ya, di tahun ke-6 dari keterutusan Rasulullah SAW. Sayyidina Hamzah ini keislamannya baik, terkenal berani, kuat, dan sangat menyayangi Rasul. Ya. Dan dalam perang Bani Quraiqah pun beliaulah yang membawa bendera di tahun kedua Hijriah dan syahid di perang Badar. Syahidnya ditombak dadanya oleh Wahsy. Kemudian putra-putra dari Sayyidina Hamzah pertama ada Ya'la, yang kedua Amir, ya, yang ibunya adalah dari kabilah Aus, dari kaum Ansor. Yang ketiga adalah Imarah, ibunya adalah Khawlah binti Qais. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempersaudarakan antara Sayyidina Hamzah dan Zaid bin Harithah. Nah, yang Zaid bin Harithah ini adalah dulunya budaknya Rasul gitu ya. Kemudian dipersaudarakan dengan Sayyidina Hamzah. Kesyahidan Sayyidina Hamzah, jadi beliau mendapatkan kesyahidan di perang Uhud. Nah, di perang Uhud. Maaf, syahidah Ghazwata Badr Al-Kubra ini bukan mati syahid ya, tapi menyaksikan ikut menyaksikan, bahkan berpartisipasi pada perang Badar. Tapi Sayyidina Hamzah ini meninggal saat perang Uhud. Ya, saat perang Uhud ditombak oleh Wahsy dari kejauhan. Memang seorang pelempar ulung, seorang ahli dalam bermain tombak, dilempar dari kejauhan dan tepat mengenai dada Sayyidina Hamzah dan beliau wafat. Ya, Islamuhu, masuk Islamnya, sebentar, loncat, ya, loncat. Jadi syahidnya Sayyidina Hamzah ini syahid di perang Uhud, dipukul oleh Wahsy, ya, di saat perang berkecamuk. Jadi Sayyidina Hamzah ini sedang berduel dengan beberapa orang, kemudian ditombak dari kejauhan oleh Wahsy. Sayyidina Hamzah ini dimakamkan di lereng Gunung Uhud di depan Jabal Romah. Abbas bin Abdul Muthalib namanya Abdul Fadl karena anaknya ada yang namanya Fadl. Ibunya Nutailah binti Jinab bin Kulaib. Dilahirkan di Mekah sebelum tahun gajah dengan jarak 3 tahun. Paman-paman Rasul tapi cenderung sebaya. Itu Hamzah 2 tahun lebih tua. Kemudian Sayyidina Abbas 3 tahun lebih tua. Jarak 3 tahun itu ya kayak kakak adik lah, semacam kakak adik gitu. Sayyidina Abbas ini terakhir terkenal pemberani, ya, dan membela Rasul dan sangat mencintai Rasul. Keislamannya masuk Islam sebelum hijrah, namun menyembunyikan keislamannya, ya. Dan mengutus kepada Rasulullah dengan beberapa kabar ahli Mekah. Jadi memberikan semacam telik sandi kepada Rasul di Mekah kondisinya begini dan begitu. Bahwa akhirul muhajirin min Makkah ilal Madinah, termasuk muhajirin yang terakhir dari Makkah ke Madinah. Karena ya sebagai apa istilahnya penyambung lidah lah saat Rasul hijrah di Mekah harus tetap ada yang standby yang mengawasi pergerakan kaum musyrikin, semacam itu. Berikutnya
Putra-putranya diantaranya ada Fadl, ada Abdullah, Ubaidillah, wa Qasam, wa Abdurrahman, wa Ma'bad, wa Ummu Habib. Nah, jadi yang wanita cuman Ummu Habib ya. Oke. Kemudian termasuk daripada istri Sayyiduna Abbas adalah Ummul Fadl, Lubabah Al-Hilaliyah, wa Katsir, wa Tamam, wa Aminah, wa Sofiyah. Nah, Sofiyah ini Ummu Walad. Ummu Walad itu berarti hamba sahaya yang menjadi merdeka dengan kematian tuannya. Jadi sebenarnya nggak masuk dalam rumpun istri, tapi rumpun selir. Ya, selir. Hamba sahaya yang pernah disetubuhi dan melahirkan anak. Gitu ya. Oke. Oh, iya. Wal Haris min uh, apa? Oh, sorry. Gini ya, ini gini. Bukan Sofiyahnya yang Ummu Walad. Jadi Katsir, Tamam, Aminah dan Sofiyah itu anak dari Ummu Walad gitu loh. Ya. Jadi yang anaknya dari istri itu ada dari Abdullah, Ubaidillah, Usam, Abdurrahman, Ma'bad dan Ummu Habib itu dari istrinya. Kalau yang dari Ummu Walad ya dari hamba sayanya itu Katsir, Tamam, Aminah dan Sofiyah. Dan anaknya yang terakhir adalah Haris. Anak yang terakhir adalah Haris dari Juhailah binti Jundab At-Tamimiyah. Dari Hujailah binti Jundab At-Tamimiyah. Wafatnya, beliau wafat di Madinah Munawwarah di awal Ramadan tahun 32 Hijriah, disolati oleh Utsman bin Affan dan dimakamkan di Baqi. Yang ketiga, Sofiyah binti Abdul Muthalib, jadi bibi Rasul. Ibunya adalah Halah binti Wuhaib bin Abdi Manaf. Nah, jadi sama dengan yang tadi. Yang merupakan sepupu dari Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf Ummi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan ibunya Rasul. Maulid ya dilahirkan wulidat di Makkah qoblal hijrah. Jadi Sayyidatuna Halah atau dengan nama Sofiyah ini dilahirkan di Mekah sebelum hijrah dengan jarak 50 tahun. Oh, sudah tua berarti. Ya. Iya, sudah tua. Wa ya amatu Rasulillah, bibi Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul kemudian berjihad di jalan Allah. Dia dan anak-anaknya ya. Anak-anaknya mencintai Rasul dan berjihad di jalan Allah. Anak-anaknya ada Zubair, ada Sa'ib, ada Abdul Ka'bah. Suami-suaminya Al Harits bin Harab, ya, suami dari Sayyidatuna Sofiyah adalah Harits bin Harab, yakni saudara dari Abi Sufyan bin Harab. Waqad tuwfiya anha, dan suaminya telah meninggalkannya. Maksudnya ya sudah waktunya wafat gitu ya. Kemudian yang kedua suaminya adalah Al-Awam bin Khuwailid. Al-Awam bin Khuwailid merupakan kakak atau saudara dari Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin. Jadi masih suaminya yang kedua itu adalah saudara dari Sayyidatuna Khadijah, Al-Awam bin Khuwailid. Kalau Khadijah bin Khuwailid. Nah, jadi suami yang kedua dari
Sayyidatuna Sofiyah, bibi Rasul itu adalah eh, saudara laki-laki. Saudara laki-laki dari Khadijah, Ummul Mukminin. Islamuha, masuk Islamnya Sayyidatuna Sofiyah, aslamat ma'a bidayati dakwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, waqad sabaqa ibnuha Az-Zubair bil Islam. Anaknya lebih dahulu masuk Islam, ya. Anaknya lebih dahulu masuk Islam. Kemudian baru disusul dengan ibunya. Jadi Zubair bin Awam ini masih juga kerabat daripada Rasul. Lebih tepatnya masih sepupu, ya, masih sepupu daripada Rasul. Tapi di sisi yang lain juga saudara dari istrinya. Saudara dari istrinya. Sayyidatuna Sofiyah ini ya tadi masuk Islam saat awal dakwah Rasul, ya didahului oleh putranya Zubair. Hijrahnya Sayyidatuna Sofiyah ini termasuk dari wanita yang hijrah ke Madinah Munawaroh bersamaan dengan anaknya Zubair, ya, supaya menjauhi siksaan dari kaum-kaum musyrik, supaya menghindari siksaan dari kaum-kaum musyrik. Sifat dari Sayyidatuna Sofiyah, ya, ketika saudara kandungnya ini Hamzah meninggal dalam perang Uhud, beliaulah yang mengkafani langsung sendiri saudaranya itu. Ya, melihat bagaimana kondisi dari Sayyidina Hamzah meninggal dalam kondisi syahid, namun secara fisik beliau itu terkoyak karena Sayyidatuna Wahsy kan, ya, sahabat, ya, akhirnya itu kan dulunya sempat menombak dadanya dan akhirnya dadanya itu dirobek oleh seorang wanita gitu ya, untuk dimakan ulu hatinya. Dan Sayyidatuna Sofiyah ini membacakan istighfar untuk saudaranya Hamzah sebelum dikebumikan. Ya. Jihadnya dari Sayyidatuna Sofiyah. Ya. Sayyidatuna Sofiyah itu ikut dengan wanita-wanita yang lain fi Ghazwatil Ahzab, dalam perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Jadi ya, berposisi pada suatu tempat gitu ya saat perang tersebut, di tempat yang aman, supaya hatala tata'arrodo anisa ulil adha, supaya wanita itu tidak disakiti. Jadi ketika terjadi perang, mereka itu berkumpul pada koordinat tertentu sehingga tidak mendapatkan ancaman dari pasukan musuh. Ya. Fa'idha biyahudiyin tasallako suwar mangzili wa aroda kotlan nisa. Nah, pada saat berada dalam koordinat tertentu itu, ya saat perang Ahzab, ada seorang Yahudi yang memanjat pagar rumah. Nah, mereka si Yahudi ini bertujuan untuk membunuh para wanita yang ada dalam rumah. Jadi manjat pagar mau membunuh para wanita di sana. Nah, Sayyidatuna Sofiyah ini pun akhirnya mengalahkan laki-laki tersebut. Ya. Berdiri sempat melakukan perlawanan. Sayyidatuna Sofiyah memukulnya dengan pasak tiang gitu ya, dengan semacam kayu panjang, dan dijatuhkan dari pagar rumah. Jadi dijatuhkan dari pagar rumah, sehingga sebagian orang Yahudi yang sebenarnya sudah mengepung rumah itu, ya, itu menyangka bahwasanya wanita-wanita yang di dalam itu termasuk pasukan dari kaum muslimin. Jangan-jangan di balik itu masih ada pasukan muslimin lagi.
Fafarru haribin, mereka pergi terlari, mereka istilahnya kabur lah ya, kabur ketakutan. Fafarru haribin. Wa haqiqa annahu lam yakun hunaka ila Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu wa Sayyidah Sofiyah radhiyallahu anha hiya allati hamat nafsaha wa hamat a'radul muslimin. Laqad qalat anna awala imra'atin qatalat rajulan minal musyrikin. Padahal hakikatnya di sana itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada pasukan muslimin yang standby di dalam rumah, hanya ada sahabat Hasan bin Thabit dan Sayyidah Sofiyah saja. Nah, yang Sayyidah Sofiyah ini berhasil melindungi dirinya dan melindungi harga diri kaum-kaum umat-umat Islam, ya, melindungi harga diri umat-umat Islam. Nah, nanti kalau istrinya diserang, ya, sampai terjadi apa-apa ini kan merusak harga diri orang Islam. Nah, tapi Sayyidatuna Sofiyah ini berhasil melakukan perlawanan, bahkan membunuh seorang Yahudi. Beliau sampai berkata, aku adalah wanita pertama yang membunuh orang musyrik. Ya, wanita pertama yang membunuh orang musyrik. Wa kanat radhiyallahu anha tumaridul jarha wal musabina minal muslimina bil ghazawat. Sayyidatuna Sofiyah ini yang merupakan bibi dari Rasul ini merawat orang-orang yang terluka, orang-orang yang terkena musibah, dirawat, ya. Jadi dirawat pada saat terjadi perang. Di saat terjadi perang itu tim medisnya Sayyidatuna Sofiyah, tim medis palang merah lah kalau sekarang. Wafatnya Sayyidatuna Sofiyah wafat di Madinah Munawwaroh di tahun 20 Hijriah. Usianya lebih dari 70 dan dimakamkan di Baqi. Dimakamkan di Baqi. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Apa yang mau ditanyakan ya? Enggak ada. Belum, Ustaz. Iya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Ya, berkaitan dengan Isra Mi'raj. Qabla hijratin Nabiil Isra min makatin lailan likut sin yudro wa ba'da Isra'in urujun lisama hatta ra'an Nabi Rabban kallama min ghairi kaifin wal hisari wan hisarin waftarat alai khomsan pada khomsin. Nah, farot. Khomsina farot. Berikutnya di tahun 11 ya dari keterutusan Nabi setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang disebut sebagai tahun kesedihan Amul Huzn. Jadi Allah itu menghendaki untuk memilih Rasulnya dari makhluk-makhluk yang lain untuk melakukan perjalanan rihlah ardiyah, melakukan perjalanan dari Makkah ke Al-Quds. Dari Makkah ke tanah Kudus, Al-Quds disebut dengan Al-Isra. Al-Qudsin yudro. Jadi makan muqaddas maklum tempat yang disucikan yang sudah familiar di sana. Ketiga agama mengakui ya, kesucian Al-Quds. Juga melakukan rihlah samawiyah, perjalanan samawi ya ke langit. Dari Kubati Sokhroh ya, dari kubah yang berada di Al-Quds itu ada batu yang menjadi pijakan sampai ke atas langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Untuk Isra sendiri itu adalah perjalanan di malam hari. Mi'raj itu artinya naik dari menaik ke atas gitu ya. Maka sebelum hijrah sendiri Madinah Munawwaroh itu sudah 1,5 tahun ya. Kita
datanglah malaikat Jibril dari sisi kanan, ya. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, ya, dengan jarak 1,5 tahun, malaikat Jibril itu datang dan juga dari arah kirinya malaikat Mikail kepada Nabi sambil menuntun buruk. Dabatun layar kabwa il ambiya, yakni kendaraan yang tidak dinaiki kecuali oleh para nabi. Faraqibahar Rasul pun menaikinya, ya, lailan, di malam hari itu dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Rasulullah sholat bersama dengan para nabi sebagai imamnya. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi paling mulia. Kemudian naik, ya, bersama dengan malaikat Jibril ke langit pertama, masuk ke suatu pintu yang belum dibuka, ya. Wadah kalau babin lam yuftah illallahu, yang memang di pintu itu nggak akan dibuka kecuali Rasul yang membukanya, kecuali Rasul yang di langit pertama. Nah, di langit pertama ini melihat Nabi Adam. Wassalamu alaihi wa ala ummatihi, mengucapkan salam kepada beliau dan kepada umatnya. Kemudian naik ke langit kedua. Di sana melihat ada Isa bin Maryam dan Sayyiduna Yahya radhiyallahu anhuma, alaihi wasallam. Kemudian naik ke langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan ketika naik ke langit ketujuh, Faro'a Ibrahim, Nabi Muhammad ini melihat Nabi Ibrahim alaihi salam, tsumma dzahaba ila Sidratil Muntaha, kemudian pergi ke daerah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ya. Artinya muntaha itu ya akhir atau ending. Dan disinilah malaikat Jibril itu berhenti. Dan malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Taqaddam, silahkan maju ke depan. Fa in taqaddamta ikhtaraqta wa in taqaddamtu ihtaraqtu." Kalau kamu maju ke depan, ya kamu akan terbakar. Kalau saya maju ke depan, saya yang akan terbakar. Bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam ila maqamin lam yasil ilai makhluk, sampai kemudian masih naik lagi hingga sampai ke sebuah koordinat yang di sana tidak ada makhluk lagi selain Rasul, maksudnya. Fakallamahu Rabbuhu ta'ala, kemudian berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ro'an nabiyyu rabban kalama. Ini termasuk aginah dari Ahlus Sunnah wal jamaah. Anna ru'yatallahi ta'ala waqi'atun fil jannah. Melihat Allah itu bisa terjadi di surga lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman. Dunal kafirina, enggak berlaku untuk orang-orang kafir. Wa ya'dhamu min na'imil jannah. Melihat Allah itu nikmat yang paling besar daripada hanya sebatas surga. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbika nadhirah. Nah, jadi melihat Allah itu adalah hal yang jaiz di dunia dan juga akal. Ya, sah-sah saja gitu loh, sah-sah saja. Walam taqa illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra wal Mi'raj. Tidak terjadi kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah, itu pun pada saat Isra Mi'raj saja. Haitsu ra'a ba'ainil yaqadzati bi jismihi wa ruhihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan praktik memang Rasul secara fisik dan rohnya bisa melihat Allah dalam kondisi sadar. Ini pendapat mayoritas jumhur dan inilah yang unggul menurut para ulama. Namun yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Hasan Al-Basri, ya, dan sahabat Ikrimah, berarti putra dari Abu Jahal, sahabat Ikrimah, bahuna kaman angkara dzalika Aisyah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengingkari melihat secara fisik dan secara roh, nggak berlaku keduanya begitu, ya. Ini tengarai diucapkan oleh Sayyidatuna Aisyah dan
Imam Ibnu Mas'ud. Wal kaidahnya yuqaddamul musbitu ala nafi. Faman qala innahu ra'ahu fala yaqula dzalika bijdadihi bala buddha min dalil. Sesuatu yang memiliki landasan, ya harusnya musbat, sesuatu yang memiliki landasan itu lebih prioritaskan dibandingkan yang tidak memiliki. Sehingga ada orang berkata, kalau dia melihat sesuatu, maka jangan mengatakan ini ya, ketika seseorang itu memiliki pendapat. Ketika seseorang itu memiliki pendapat, maka ya jangan dikatakan, oh ini berdasarkan jerih payah saya. Nah, tapi ya harus ada dalilnya, harus ada nilai indikatornya untuk mencari kesimpulan tersebut. Wahadi ru'yah min ghairi kaifin wan hisar. Ru'yah ini dengan tanpa metode dan batasan kemampuan. Fala ya'lamu kaifiyataha illallah Allah taala. Maka enggak yang mengerti tentang caranya bagaimana, ya. Itu adalah murni pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa pada khamsi nafar, ya, jadi Allah itu di awal perintahnya memerintahkan 50 salat. Nabi Musa pun mengabarkan kaumnya bahwasanya mereka enggak kuat untuk ibadah sebagaimana orang muslim. Sebentar. Jadi setelah Allah itu memerintahkan di awal perintahnya untuk melaksanakan 50 sholat. Nah, ini Nabi Musa mengkabari bahwasanya kaum dari Nabi Musa itu padahal lebih kuat secara fisik dari kaum muslim, juga dulu pernah difardukan oleh Allah melakukan lebih dari difardukan oleh Allah pada mereka dengan bilangan yang lebih sedikit dari 50. Nah, umat saya ini lebih kuat dari umatmu, wahai Muhammad. Tapi tidak sampai dibebani 50 sholat. Falam yu'addu ma amarahumullah bihi. Falam yu'addu, ya, ma amarallahu bihi. Tapi mereka ternyata kaum Nabi Musa yang lebih kuat itu, ya, itu tidak mampu untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Faqala fadhalla Rasulullah yas'alu rabbahu at-takhfif. Akhirnya Rasulullah pun meminta dispensasi dan berkali-kali, ya, sampai 10 kali. Sehingga adanya sholat itu menjadi 50 dalam praktiknya, ya. Yang awal dan namun 50 dalam kasus pahalanya. 5 kali sholat tapi pahalanya 50. Nah, semacam itu. La balaghal umata bil isra'i wa fardhi khamsatin bilam tirai. Termasuk sifat Rasul adalah Rasul itu wajib menyampaikan apa yang ia tahu dari Tuhannya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ini kembali kepada kaumnya, kepada umatnya, Rasul pun menyampaikan apa yang Rasul lihat, apa yang Rasul itu diwajibkan berupa sholawat dengan tanpa ada keraguan. Nah, yang imannya kuat yang membenarkan, ya, tapi kalau orang yang imannya lemah malah bisa jadi murtad. Faidah Rasulullah menceritakan kepada Abu Jahal, karena memang orang pertama yang ditemui oleh Rasul itu adalah Abu Jahal. Maksudnya ketika setelah selesai Isra Mi'raj, ya, sudah sampai bumi, orang pertama yang ditemui itu adalah Abu Jahal. Nah, Rasulullah pun menyampaikan apa yang terjadi. Abu Jahal pun mendatangi Abu Bakar Siddiq, ya, dan mengkabarkan itu. Dia menyangka nanti Abu Bakar pasti murtad nih kalau dengar Nabi Muhammad ngomong kayak gini. Tetapi ternyata Allah Ta'ala mengembalikan tipu daya dari Abu Jahal itu ke tenggorokannya. Jadi ternyata Abu Bakar ini nggak murtad, ya, malah bisa mengcounter apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Yakni dengan praktek Abu Bakar langsung berkata, kalaupun toh Nabi Muhammad benar berkata demikian, saya percaya kok. Ya, pasti saya percaya. Nah, bahkan
Andaikan Nabi Muhammad berkata lebih daripada itu, saya percaya. Ya. Saya membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ya mengenai kabar langit di pagi dan di sore hari. Ya, di pagi dan di sore hari. Nah, oleh karena pembenaran inilah akhirnya Sayyidina Abu Bakar disebut dengan julukan As-Siddiq. Semacam itu. Mungkin ini saya cukupkan dulu sekian ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Naktafi bihadzal qadar wa ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.